Tidak terasa beberapa bulan lagi periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir. Terhitung sejak tahun 2019 sampai sekarang, Jokowi memang sering melakukan reshuffle kabinet yang bertujuan agar menjadi pelecut bagi para menteri untuk bekerja dengan baik. Namun sayangnya ada juga menteri yang memiliki kinerja di bawah standar hingga tersangkut kasus pidana yang membuat Jokowi langsung memecatnya dari jabatan. Dikenal tegas dan tanpa pandang bulu, berikut 7 menteri yang dipecat Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Wisnu Tama. Setelah menjabat selama 1 tahun 2 bulan, pada 22 Desember 2020, mantan CEO Net TV, Wisnu Tama, resmi dikeluarkan dari Kabinet Jokowi Jilid 2. Jabatan Menparekraf atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diembannya itu diserahkan kepada mantan pesaing Jokowi di Pilpres 2019, yakni Sandiaga Uno. Keputusan Jokowi ini cukup mengejutkan. Pasalnya, Wisnu Tama dianggap memiliki kompetensi besar untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, pandemi datang. Disitulah masalahnya. Pariwisata langsung anjlok yang pada akhirnya berdampak fatal bagi UMKM. Di masa itu, Wisnu Tama dinilai tidak bisa mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari bencana COVID-19. Oleh karena itu, Jokowi menggantinya dengan Sandiaga Uno yang berlatar belakang seorang pengusaha yang tentu punya pengalaman di bidang tersebut. Di bawah nahkoda Sandi, sektor pariwisata berhasil bangkit setelah digempur COVID-19. 2. Juliari Batubara. Baru 14 bulan menjabat sebagai Menteri Sosial, kader Partai PDIP, Juliari Batubara harus melepas jabatannya secara tidak terhormat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Ia terbukti menerima suap sebesar 32,482 miliar rupiah. Juliari mendapat banyak kecaman dari publik karena uang yang dikorupsi sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup masyarakat di masa pandemi. Karena itulah Indonesia Corruption Watch atau ICW sampai meminta majelis hakim untuk menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Tapi hukuman yang diberikan justru jauh dari harapan. Juliari hanya divonis penjara 12 tahun plus denda 500 juta rupiah dan membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar rupiah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 3. Sofyan Djalil. Sebelum menjadi Menteri ATR BPN pada 27 Juli 2016, Sofyan Djalil pernah menjabat sebagai menteri sebanyak 4 kali sejak era Presiden SBY. Pada awalnya kinerja Sofyan sebagai Menteri ATR BPN memang cukup baik. Namun makin kesini kinerjanya mulai menurun. Bahkan pada tahun 2020, Sofyan Djalil masuk dalam daftar 9 menteri terburuk Jokowi menurut survei yang dilakukan kelompok relawan Jokowi Mania atau Joman. Benar saja, 2 tahun kemudian posisinya digantikan Hadi Cahyanto. Sofyan dinilai kurang tegas dalam mengatasi masalah mafia tanah. Ia juga dianggap lelet dalam pendistribusian sertifikat tanah warga. Ironisnya, pendistribusian sertifikat hak guna bangunan atau HGB dengan luas tanah yang besar justru lebih cepat diberikan, berbeda dengan sertifikat tanah warga dengan luas yang lebih kecil justru cenderung diperlambat. 4. Edi Prabowo. Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Oktober 2019, nama Edi Prabowo memang cukup dikenal karena kebijakan kontroversialnya tentang ekspor benih lobster yang pada era menteri sebelumnya dilarang karena bisa mengganggu perkembangan lobster di Laut Indonesia yang kian berkurang setiap tahunnya. Ada udang di balik batu, kebijakan tersebut ternyata ada maksudnya. Pada November 2020, Edi Prabowo bersama 6 orang lainnya yang terdiri dari beberapa pihak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster. Ia terbukti menerima suap sebanyak 25,7 miliar rupiah dari pengusaha eksportir benih-bening lobster atau BBL atau benur. Akibat perbuatannya, Edi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara
dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 5. Johnny G. Plate. Kader Partai Nasdem, Johnny G. Plate, dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019. Kepemimpinannya jauh dari kata bagus. Buktinya Kominfo pernah dikecam publik karena kebijakan pemblokiran PayPal dan beberapa penyelenggara sistem elektronik atau PSE lain pada 30 Juli 2022 dengan dalih belum mendaftarkan platformnya pada sistem pemerintah. Hingga pada awal 2023, KPK mencium adanya dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo periode 2020-2022 yang melibatkan Johnny G. Plate. Benar saja, pada 17 Mei 2023, ia pun ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan pidana kurungan, pengganti dalam kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Kasus ini mencoreng nama Partai Nasdem karena pada tahun 2015, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, sempat berjanji akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang terlibat korupsi. 6. Muhammad Lutfi. Pengusaha, pernah menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dari tahun 2001 hingga 2004 hingga menjadi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Indonesia dari tahun 2005 hingga 2009 adalah alasan Jokowi mempercayakan slot Menteri Perdagangan kepadanya pada 23 Desember 2020. Namun menjadi menteri ternyata tidak mudah bagi Muhammad Lutfi. Ia dinilai gagal setelah tidak mampu mengatasi permasalahan harga minyak goreng selama hampir setengah tahun. Ia beralasan banyak oknum mafia yang bermain yang membuat minyak goreng sulit ditemui di pasaran yang berimbas pada naiknya harga. Kondisi itu diperparah dengan terkuaknya kasus korupsi ekspor izin minyak sawit mentah atau CPO yang dilakukan Dirjen Perdaglu Kemendak Indra Sari Wisnuwardana yang semakin menyudutkan posisi Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Hingga pada 15 Juni 2022, posisinya digantikan oleh Ketumpan Zulkifli Hasan. 7. Syahrul Yassin Limpo. 25 Oktober 2023, Presiden Jokowi resmi melantik Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian, menggantikan Syahrul Yassin Limpo alias SYL yang mengundurkan diri usai terjerat kasus dugaan pemerasan dalam jabatan yang mencapai angka 44.046.799.044 rupiah dan gratifikasi dianggap suap senilai 40.447.444.494 selama tahun 2020 hingga 2023. SYL tak sendirian, ada 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Sampai sekarang kasus ini masih berjalan. Namun yang jelas, kasus ini menjadi alarm keras bagi Partai Nasdem yang dalam kurun waktu kurang setahun sudah kehilangan 2 kader terbaiknya akibat kasus korupsi. Nah, kira-kira jika melihat kinerja Menteri Jokowi saat ini, siapa yang pantas untuk di-reshuffle dari kabinet? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.